Selamat pagi buat kita semua hari ini. Puji Tuhan, kita bangun, kita menghirup udara segar, dan kita sehat juga, dan kita bisa membaca firman Tuhan kembali. Di firman Tuhan yang lalu itu tentang hal mengumpulkan harta. Jadi sudah dibilang lebih baiklah kita mengumpulkan harta kita di surga. Artinya kita nggak usah fokus sama di dunia ini. Jadi di sini banyaknya ngengat dan karat, dan juga banyak problematika ya. Ibaratnya itu beli sesuatu hal itu pasti akan ya, contohnya beli sepatu yang mahal tetap juga pasti akan rusak ya. Kalau punya satu oke, dua, tapi kan kadang-kadang manusia pengen jadi sampai banyak banget. Itu pun nggak bisa dipakai jatuhnya ya. Kemudian kalau mau untuk seperti yang aku bilang juga lagi, yang barang-barang yang lain juga pasti akan punya limit ya. Tas lah, apalah gitu kan. Seperti permasalahan di aku itu adalah tentang kayak make up ya. Aku suka make up ya, kalau keluar itu harus touch up dulu lah, inilah itu ya, harus make upan, jadi ngerapihin dan sebagainya. Itu sih boleh ya untuk kerapian ya, tapi bukan jadi berhala atau jadi kayak mamon buat kita. Karena itu kita tuh kayak terhalang dengan segala sesuatu yang kita mau lakukan. Kalau banyak waktu boleh, tapi kalau sedikit ya nggak usah, seperti itu ya. Kita lanjutkan sekarang hal kekhawatiran. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa yang di sorga, di sini anak-anakmu berkumpul di tempat yang berbeda. Mungkin ada yang menonton video ini besok atau lusa atau kapanpun. Yang pasti kami di sini, hati kami berkumpul Bapa untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menuntun kami, mengajari kami Bapa lebih dekat kepadamu. Dan Bapa, kirim Roh Kudus-Mu supaya apa yang Kau ingin sampaikan, apa esensi yang ingin Engkau sampaikan ke dalam hati kami masing-masing, biarlah itu ya Tuhan menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan kami perbuat, kami lakukan. Bapa, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita baca ayatnya di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayatnya agak panjang, tapi kita bisa mendengarkan begitu indahnya
begitu baiknya, begitu bijaksananya firman Tuhan hari ini menasihati kita, ya, mengajari kita. Karena seperti aku bilang, kita baca buku-buku yang lain itu semua, wow, kita tercengang. Tetapi kita baru saja membaca kata-kata ini luar biasa sekali, ya. Mulai dari jangan khawatir tentang pakaian, tentang makanan, sebagainya, kita nggak perlu khawatir. Tapi di sini ditekankan, kita sudah bekerja keras. Artinya kalau memang terjadi ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai keinginan kita, contohnya kita di PHK pada saat pandemi ini, kita udah cari kerjaan di mana-mana, berusaha nggak dapat, pasti kita akan khawatir, ya. Tetapi di sini Tuhan bilang jangan khawatir, karena akan ada selalu jalan keluar selama kita berusaha, ya, selama kita berusaha itu. Tapi kalau di sini, kalau maksud daripada kita malas-malasan, nggak kerja, kita nggak cari pekerjaan, kita nggak usahakan, ya, kita malah seperti kayak pinjam sana, pinjam sini, ya. Kalau memang kita orangnya yang sudah berusaha tapi memang tidak ada, yakinlah Tuhan punya 1000 cara dan bahkan infinity, aku bilang, ya. Cara Tuhan itu tak terhingga, tak terbatas. Jadi ibaratnya bagi orang yang malas-malasan itu, ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka kemiskinan akan menyerbu seperti musuh menyerbu. Tetapi bagi orang yang rajin, dibilang di sini bahwa dia akan menikmati hasil yang dia kerjakan. Di sini dibicarakan artinya bagi orang yang sudah bekerja keras tetapi dia masih khawatir, ya, inilah ajaran, ya. Kalau orang yang malas sudah pastilah nggak dapat apa-apa. Artinya orang yang kerja aja belum tentu dapat, gimana lagi dia kalau malas, kan gitu. Tetapi ini bagi orang yang sudah bekerja keras tapi hasilnya contohnya nihil, hasilnya nggak ada gitu. Nah, kata Tuhan jangan engkau khawatir. Kadang-kadang ada juga bagi orang yang sebenarnya dia udah banyak uangnya, ada stoknya lah ibaratnya, ada juga tabungannya, ada ininya, ada perusahaannya, ada ininya dan sebagainya, ya. Tetapi khawatir, ya. Jadi kekhawatiran itu terutama buat aku sendiri di sini juga kadang-kadang dulu tuh, ya, yang nggak kuhidupi firman Tuhan ini, rasanya khawatir, tersinggung, ya, sensitif, gampang lihat sesuatu itu menakutkan, gampang lihat sesuatu itu sepertinya mau menerkam, ya. Kayaknya padahal itu nggak ada gitu loh. Kayaknya itu hanya di angan-angan tapi sudah menakutkan, itu seperti kayak nyata, ya. Itulah permainan si iblis, ya. Itulah permainan si jahat karena dia mau memanipulasi pikiran kita. Ini kamu nanti gimana kalau begini, ini kamu nanti gimana kalau begini, ya. Karena aku tuh orangnya itu pemikir. Sekarang aku introspeksi diri, kan itu nggak terjadi sih gitu. Jadi aku tepiskan hal-hal yang udah menakutkan diriku, hal-hal yang seperti kayak udah merasuki pikiranku yang membuat damai sejahteraku ini hilang. Aku langsung bilang aku tidak akan memikirkan hal yang jahat itu karena aku tahu Bapakku yang di surga akan memelihara aku, ya. Seperti dibilang Tuhan, ya, di sini. Sedangkan burung ya, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan berkas di lumbung, mereka itu dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan. Kemudian dia bilang bunga bakung yang di padang, ya. Artinya itu bunganya itu saking cantiknya. Salomo, ya, kalau mau kita baca kerajaan Salomo dulu itu begitu termasyhur di seluruh dunia. Orang pada saat itu, ya, tidak ada yang tidak mengenal Raja Salomo dengan kearifan, kebijaksanaan, ya, kekayaannya. Tetapi di sini Tuhan bilang, ya, Salomo pun tidak berpakaian secantik bunga itu atau sebaik bunga itu. Padahal bunga itu, ya, tumbuh aja gitu, tidak memintal. Artinya bunga itu nggak capek-capek harus dipupuk dulu atau apa, ya. Bunga bakung yang kan ada di lumpur-lumpur itu, tahu, ya, kita kalau ada di taman-taman gitu, ya. Tapi kalau kayak di hutan atau apa mungkin, ya, tempat yang hanya gitu aja toh nggak ada dirawat orang, dia itu menghasilkan bunga-bunga yang indah, ya. Jadi aku pikir seperti ini, ya. Kadang-kadang kita ini berpikir itu, ya, jauh kali ke depan memang itu bagus, tapi yang dipikirkan itu adalah kekhawatiran, ya. Tuhan nggak suka seperti itu. Jadi kita menyakiti hati Tuhan seperti kita menjengkali Tuhan yang infinity, yang tadi, yang tak terbatas itu menjadi dia terbatas karena masuk ke dalam pikir kita. Sebenarnya seperti aku bilang tadi, ya, kadang-kadang kekhawatiran yang jangka panjang itu pun kita kekhawatiran. Contoh, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, ya. Kita nggak tahu sampai besok kah, seminggu lagi, 2 minggu lagi, 1 tahun lagi. Sementara contohnya kita udah khawatirkan 5 tahun ke depan, kita sudah khawatirkan.
sebenarnya bagus untuk antisipasi, ada baiknya untuk antisipasi. Tetapi kalau berlebihan ya, seperti dibilang Tuhan, kalau kamu khawatir ya, bisa membuat kekhawatiran itu, artinya yang kamu khawatirkan itu menjadi lebih baik, ya silahkan. Masalahnya ini, apakah dibilang Tuhan, apakah karena kekhawatiranmu itu bisa menambahkan sehasta saja umurmu atau menambahkan kebaikan. Jadi kalau kebaikan yang datang kamu khawatir, ya khawatir aja kita semua, contohnya gitu ya. Jadi kalau memang khawatir tidak menambahkan sehasta pun kebaikan, ngapain kita khawatir? Nikmati saja hidup ini, berkat yang sudah Tuhan kasih, apapun itu kita syukuri. Jadi jangan kita menjengkali Tuhan, kekuatan Tuhan ya, usaha Tuhan untuk mengubah hidup kita. Yang penting di sini yang terakhir adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita bingung ya kayak atau khawatir ini nanti pakai baju apa, dan aku juga kalau kita biasanya mau ke pesta itu, aduh pakai baju apa ya, padahal bajunya udah banyak ya. Tapi itulah memang sifat manusia. Aku belajar di sini, setiap hari aku belajar firman Tuhan ini ya. Seperti aku bilang, deg-degan, ya, karena seperti kayak kita dikuliti, ya, seperti kita itu diiris keegoisan kita, diiris juga pemikiran-pemikiran kita yang khawatir ini, pemikiran kita yang lemah ini ya, dikikis. Tetapi memang seperti kayak kita, aduh, buka aib lah, kelihatan kalau kita itu ternyata orangnya seperti ini. Dan tetapi di sini Tuhan mau mengubahkan kita, ya, bukan di sini mau menjelekkan kita, tetapi Tuhan mau mengubahkan kita yang sifat buruk tadi, sifat kita kekhawatiran itu, Dia kikis. Karena kita percaya kita anak Allah, kita adalah anak-anaknya. Seperti Dia bilang, bukankah kamu lebih penting daripada burung-burung itu? Bukankah kamu lebih penting dari bunga bakung itu? Kata Tuhan, semua yang kekhawatiran dunia ini itu dipikirkan atau dicari oleh dunia ini ya. Yang tidak mengenal Tuhan itu mencari ya. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan ya. Tetapi Tuhan sudah mengetahui apa kebutuhan kita sebagai anak-anaknya. Yang pasti rumusnya di sini dibilang Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan satu hal dibilang, karena kesusahan hari ini, Dia bilang di sini ya, aku senang sekali ini ayatnya yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi udah susah hari ini ya, jangan lagi pikirin hari besok ya. Kalau besok ada susah lagi, ya tinggal berdoa. Kita berdoa aja, kita terima juga, kita syukuri. Karena apa? Seperti aku bilang, cukup pun dikasih Tuhan. Kalau kita nggak bersyukur, itu akan selalu kurang ya. Udah cukup dikasih Tuhan, kurang. Jadi semua berapapun yang dikasih Tuhan itu udah cukup, gitu aja ya. Jadi kadang-kadang ya, jangan kita berpikir udah punya mobil satu pengen dua, udah punya rumah satu pengen lagi. Sementara ada orang yang cuma bisa makan nasi sama garam tok, atau sama kerupuk, atau sama kecap ya, sama telur ceplok, udah bersyukur dia, udah menikmati hari ini, udah kayak dia mendapat harta emas berlian gitu, kayak mendapatkan harta karun kita bilang ya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu memang itu tadi sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, ditambahkan semuanya, kita cari dulu kerajaan Allah. Kita cari dulu firman Tuhan, dalam arti Tuhan yang melayakkan kita. Tetapi maksudnya di sini kita lakukan firman Tuhan dulu. Tuhan kan ngelihat, sama seperti orang tua. Orang tua kan ngelihat anaknya. Kalau anaknya baik kan pasti orang tua mana yang memberikan ular ibaratnya kalau dia minta makan. Seperti di Alkitab itu, siapapun. Kalau orang tua di dunia ini yang bisa mengasihi anaknya, yang bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Tuhan kita, Bapa kita itu. Bapa kita itu tidak akan pernah memberikan sesuatu hal yang di luar, maksudnya yang negatif ya. Memang kalau bilang enggak lah, aku udah begini, aku udah begitu, tapi Tuhan begini. Makanya kita bilang jangan kita merasa kita udah melakukan ini itu, padahal tidak ya. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh sudah melakukan, Tuhan itu nggak perlu diajari, seperti aku bilang, nggak perlu diajari, nggak perlu diperintah. Makanya di sini juga kita bilang kebutuhan ya sama keinginan itu dua hal yang memang sangat berbeda sekali ya. Kebutuhan itu ya cukup kita makan, cukup kita berpakaian, kita sehat ya. Tapi kalau keinginan, aku maunya yang ini ya. Contoh kalau udah punya mobil merek ini, tapi mau pengen lagi yang merek sana, atau
udah punya baju yang seperti ini mau pengen lagi punya baju yang sana, contohnya gitu. Itu juga pernah ku alami ya. Tapi sekarang ya kalau menurutku ya, kalau kalian memang ada kesanggupan ya, kalau misalnya harga barang itu nggak mahal sekali dan tidak mengganggu keuangan kalian, ya oke, silakan. Tetapi kalau itu sudah sampai mengganggu, itu sudah jadi berhala buat kalian sendiri ya. Makanya aku juga nggak mau, aku juga belajar bagaimana aku mengendalikan yang namanya belanja segala macam. Itu dulunya memang karena kita bekerja kita merasa kita bisa ya. Tetapi satu hal, aku juga nggak mau belanja yang merek ini baru keluar langsung dibeli, enggak. Aku mesti diskon dulu ya, harus diskon baru aku beli. Kalau enggak aku enggak ya. Awal-awal mungkin kita terperdaya ya, manipulasi dengan harganya karena bagus, oke beli. Tapi pada akhirnya aku enggak. Sekarang aku diskon, aku baru beli. Kalau enggak diskon, itu pun lihat diskonnya juga ya. Kecuali kalau udah benar-benar lah, udah last diskon ya, udah fixed rate kita bilang, baru aku beli. Tapi kalau selama barang itu enggak diskon ya, mahal, aku enggak akan beli. Bukan enggak bisa beli, tetapi aku mengontrol diriku ya, untuk menjaga hatiku, menjaga diriku supaya aku juga enggak, untuk dunia ini ya sementara ya, seperti aku bilang sudah cukup ya. Jadi sekarang aku pikirkan untuk ke depan ya, contohnya memang belajar, karena kan harus bekerja nantinya. Kalau Tuhan sudah kasih aku kesempatan hidup, artinya kan aku harus bekerja juga. Kalau apapun bisa terjadi ya, kita hidup sekarang ini kan kelihatannya aman-aman, kita nggak tahu. Jadi aku nggak mau yang memikirkan hal-hal dunia ini lagi yang sifatnya, maksudnya keharusan ya. Kalau kita untuk makeup pada saat acara atau pada saat ada tertentu, kita boleh. Tetapi jangan kita, aduh kalau nggak ada makeup aku males lah, nggak pergi atau begini atau begini. Nah itu sudah menjadikan berhala buat kita. Nah aku nggak mau seperti itu. Kata Tuhan harus apa? Harus mencari kebenaran, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang itu yang utama ya. Baca firman Tuhan, ketahui, mengerti, dan lakukan. Minta Roh Kudus untuk membimbing kita, karena pengetahuan kita ini terbatas. Jadi selama kita baca firman ini menguatkan iman percaya kita, menyehatkan tubuh kita ya. Karena segala problem yang ada di dunia ini, begitulah kejamnya kadang-kadang ya. Bahkan kadang-kadang kita lebih kejam itu daripada physically ya. Karena kita itu kekhawatirannya itu belum kelihatan pun udah kayak menikam diri kita. Bahkan udah melemahkan jantung kita, melemahkan tulang-tulang kita. Jadi pikiran kita ini bahaya. Kan dibilang itu pikiran itu adalah pertempuran atau peperangan kehidupan. Jadi kadang-kadang kita duduk tenang, tapi otak kita ini udah kayak berperang ya, udah kayak tembak-tembakan di dalam pikiran kita ini, dan itu bisa melemahkan jantung kita, tulang-tulang tubuh kita, imun kita. Makanya dibilang kan di Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau ada orang yang bersemangat hidupnya, sakit apapun dia nggak terasa. Tetapi ada orang yang sebenarnya baik-baik saja, karena pikirannya yang merajai dia, memanipulasi dia untuk yang negatif pula. Itu hati-hati. Aku pernah melewati itu, tetapi seperti aku bilang tadi, aku mau dibentuk sama Tuhan, aku mau menjadi anaknya Tuhan. Jadi berarti aku harus kikis semua, ibaratnya seorang uli ya. Diriku harus kukikis. Artinya aku akan mematikan tubuhku ini, kedaginganku ini, supaya Tuhan yang bekerja. Kalau tidak, Tuhan gak bisa kerja. Karena kita menganggap diri kita itu mampu. Pada saat kita memang sudah gak mampu lagi, pada saat diri kita ini sudah benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa bekerja. Karena di dalam kelemahan Tuhan bisa bekerja. Kalau kita merasa masih kuat, aduh gak perlulah Tuhan, aku bisa kok ya, Tuhan gak bisa kerja. Jadi di sini itulah firman Tuhan yang sangat menyehatkan tubuhku. Aku merasa kuat sekarang, bisa menjalani hari-hari ini. Aku percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarang Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Anak-anakmu mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Engkau mengajari kami supaya jangan khawatir akan hidup kami. Yang Engkau inginkan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Engkau ingin mengajarkan kami hal-hal yang surgawi bukan duniawi, hal-hal yang kekal bukan yang tidak kekal. Engkau ingin menjadikan kami lebih kuat lagi,
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kata-kata nasihat-Mu, karena kata-kata ini sangat indah, sangat baik. Bapa, terima kasih untuk semuanya Bapa yang ada di dalam kehidupan kami. Ajari kami supaya kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu membimbing kami, mengajari kami. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan, berkat-berkat yang berlimpah yang tidak kami bisa beli dengan apapun. Bapa, ajari kami dalam setiap pergumulan hidup ini Bapa, dalam setiap masalah kami, siapapun yang menonton, termasuk diriku yang membuat video ini, biarlah Engkau Bapa mengajar-ajariku Bapa, supaya aku lebih dekat dan melekat kepadamu, menghidupi firman-Mu. Bapa, terima kasih, hapuskan dosa kami supaya jangan terhalang berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.